Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman dan juga nikmat rasa aman. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik untuk bisa kembali bermajelis menuntut ilmu, baik ini merupakan ilmu alat atau wasilah untuk memahami agama Allah yang bersumber pada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW yang menggunakan bahasa Arab. Dan sebagaimana kita ketahui, ini merupakan pertemuan awal ya, setelah kita libur panjang, setelah libur Ramadan. Dan di bulan Syawal ini kita berharap kepada Allah untuk menerima seluruh amalan-amalan kita dan juga memberikan hidayah, taufik dan juga inayah untuk terus istiqomah di atas agamanya. Terakhir kita pada pelajaran Durusul Lughah sudah sampai halaman 36 kalau tidak salah di catatan saya itu. Betul, sampai sudah selesai. Sittah wa salasin, Safhah Sittah wa salasin, halaman 6 dan 36. Oh beda bukunya ya. Yang buku hijau 36. Ya ini yang latihan gambar-gambar tuh. Yang gambar-gambar ini. Ya. Halamannya beda-beda tapi gambarnya ini. Sebagaimana tadi request permintaan, dan juga memang dari rumah saya juga sudah memikirkan gitu. Mungkin kita nanti pertemuan pertama kita murojaah terlebih dahulu dari awal pelajaran. Tapi kita ambilkan yang pokoknya saja. Yang pokok-pokok. Di antara yang paling mendasar yaitu tentang pertanyaan apa. Nah, bahasa Arabnya apa? Ma. Kemudian kalau siapa? Man. Nah, apa? Siapa? Kalau apa itu untuk benda, kalau siapa itu untuk yang berakal atau manusia. Kemudian yang sudah kita pelajari adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk jarak dekat, baik bentuk laki-laki maupun bentuk perempuan. Nah, untuk kata tunjuk jarak dekat laki-laki, yaitu kita menyatakan ini, maka bahasa Arabnya hadza. Nah, hadza ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ini hadhihi gitu. Jadi kalau digandengkan, kita ingin menanyakan suatu yang bentuknya laki-laki. Nah, apa ini? Maka bahasa Arabnya ma hadza. Kalau apa ini yang ingin ditunjuk itu perempuan, maka ma hadhihi. Ma hadhihi. Gampang ya?
Ma hadza, ma hadhihi. Kalau siapa ini? Man hadza. Kalau siapa ini perempuan? Man hadhihi. Nah, kemudian baru benda-bendanya. Nah, benda-bendanya kita lihat yang terakhir aja, itu sudah mewakili ya, itu banyak. Halaman 36 tadi. Pulpen, ini pulpen bahasa Arabnya hadza qalamun. Nah, ini sendok. Ya, kita bayangkan dulu sendok bahasa Arabnya mil'aqatun. Nah, maka ininya pakai hadhihi. Nah, hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Ya, jadi kita harus menyesuaikan benda yang ingin kita katakan itu laki-laki atau perempuan. Kemudian kitab, ini kitab. Ya, ini kemeja. Ada komisun. Ini rumah. Ya, ini jam. Hadhihi sa'atun. Ini mobil. Hadhihi sayyaratun. Ya, masih ingat mobil sayyarah. Ya, jam sa'ah. Jam sa'ah. Ini pintu. Ya. Kemudian perhatikan ini kaki. Ya. Kaki rijlun. Kaki rijlun. Kalau laki-laki rojulun tulisannya sama. Kaki rijlun. Nah, cuman pertanyaannya pakai hadza atau hadhihi, padahal rijlun kan bentuknya mudzakkar. Tapi dia adalah anggota badan yang berpasangan. Nah, kaidahnya anggota badan yang berpasangan dihukumi perempuan, muannas. Maka pakainya hadhihi rijlun. Hadhihi rijlun. Ingat-ingat ya. Ini sepeda. Darajatun. Ya, ini hadhihi darajatun. Nah, ini tangan. Ya, hadhihi yadun. Ya, tangan berpasangan. Makanya hadhihi. Kemudian ini hidung. Nah, kalau hidung hada anfun. Kalau hidung itu satu, yang dua lubangnya itu. Kalau hidungnya satu. Ya, jangan bilang hidungnya berpasangan, hidungnya siapa sini. Ya, kalau hidung hada anfun. Kemudian ini mulut. Hada famun. Ya, famun, mulut. Ya. Kemudian tadi sendok, ini kita ambil pancinya aja berarti. Ini panci. Ya. Ya. Dulu kita sudah sebutkan untuk panci bahasa Arabnya kidrun. Nah, itu memakai hadhihi, itu aksar, itu paling banyak. Kebanyakan makanya hadhihi. Hadhihi kidrun dukumi muannas. Meskipun dia khilaf di antara ulama bahasa, ada yang menggunakan dia mudzakkar hadza, namun yang aksar yang paling banyak itu menggunakan hadhihi. Jadi dihukumi muannas. Hadhihi kidrun. Dan di sini di Durusul Lughah menggunakan hadhihi. Halaman sebelumnya itu dibalik, nah, itu kan hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Di halaman sebelumnya sudah ya, dibaliknya. Halaman 34 yang buku hijau. Ya. Panci sudah. Nah, kemudian setrika. Ini setrika. Mikwatun. Ya, hadhihi mikwatun. Ini kursi. Kursi. Ada kursiun. Ini kulkas, pendingin. Ya, salajatun. Kalau ingat kulkas itu ingat saljunya. Nah, makanya pakainya salajatun. Salju itu sudah bahasa Arab itu. Seperti doa, ya, doa iftitah, doa untuk jenazah,
apa waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Salj. Nah, ini salajatun. Salajatun. Halaman sebelumnya sudah ada tulisannya. Kemudian ini kunci. Miftahun. Ya, kunci. Ini masjid. Ini bintang. Ada najmun. Itu untuk benda-benda. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Cukup merojanya, cukup ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Mafhum insyaallah. Iya. Oke, kita lanjut halaman 37. Perintahnya di situ Iqra. Ya, Iqra'il misala wa kawin jumalan ala girarihi. Bacalah misal contoh. Nah, bacalah contoh-contoh. Wa kawin jumalan, dan kemudian jadikanlah kalimat ala girari. Terjemahkan apa itu? Apa Mas? Dulu girari. Belum tahu. Dan jadikan kalimat sesuai dengan apa? Itu contohnya yang di atas. Yang pertama, itu kan pertama ada contohnya itu. Ya. Jadikan kalimat sesuai dengan contoh yang pertama itu. Nah. Al-awwal, contoh yang pertama, perhatikan contohnya. Muhammadun talibun. Nah, artinya Muhammad adalah seorang pelajar. Pelajar laki-laki atau siswa. Kemudian di sampingnya itu girornya, contoh apa pasangannya itu Aminatu talibatun. Artinya Aminah adalah seorang pelajar tapi perempuan, berarti siswi. Kalau tadi Muhammad adalah seorang siswa, kalau Aminah seorang siswi. Ya, pelajar laki-laki, pelajar perempuan. Ya. Nah, kemudian dari contoh ini terdapat pelajaran tentang ada suatu kalimat di dalam bahasa Arab, itu namanya jumlah. Nah, kita harus memahami ada namanya jumlah. Al-jumlah. Nah, itu ada dua. Al-jumlah al-ismiyah sama jumlah al-fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kalimat ismiyah itu didahului dengan isim. Nah, ini yang kita bahas terlebih dahulu. Didahului dengan isim. Nah, isim itu boleh kita terjemahkan kata benda gitu ya, kata yang tidak terkait dengan waktu. Nah, kita belum bahas jumlah fi'liyah, tidak usah kita bahas dulu. Kita fokus kepada jumlah ismiyah. Nah, di jumlah ismiyah di sini yang sudah kita pelajari dari dulu pertemuan-pertemuan yang lalu. Contohnya yang sekarang itu dikasih contoh Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Nah, contoh yang lainnya, nanti contoh yang di bawahnya yang ya, Hamid itu nama orang, Muhammad juga nama. Nah, yang benda misalkan contoh nomor 4, al-babu. Perhatikan, al-babu mughlaqun. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama syarat jumlah ismiyah itu adalah
dia laki-laki, maka ketemu dengan laki-laki. Ya, kalau dalam bahasa nahwunya ini namanya mubtada. Nah, ini khobarnya. Diterangkan, menerangkan. Jadi kalau yang pertama laki-laki, maka yang kedua yang menerangkan itu juga harus laki-laki. Sampai sini bisa difahami? Laki-laki, laki-laki itu jumlah ismiyah diawali dengan isim. Kemudian yang kedua, perhatikan, kalau ini benda bukan nama orang, harus ada alif lamnya. Kemudian yang kedua tidak harus ada. Yang kedua tidak harus ada. Nah, contoh-contoh seperti itu di pertemuan-pertemuan yang lalu itu sudah sering kita sebutkan. Contoh-contoh yang dulu. Misalkan masjid itu terbuka, maka cara membuatnya al masjidu maftuhun, misalkan itu. Nanti kita ulang yang contoh-contoh bawahnya aja. Yang penting kaidahnya dua itu dipegang dulu. Dari apa yang akan kita pelajari itu dua kaidah penting. Yang pertama, kalau laki-laki maka laki-laki. Nah, yang kedua, yang pertama kalau bukan nama orang atau dhamir, di nahwu itu ada namanya ma'rifah nakirah, itu syaratnya yang pertama harus ma'rifah, ada alif lam. Nah, sehingga kemudian kalau ini dikasih contoh, ini dijadikan bentuk perempuan, ini satu, ini dua. Dijadikan bentuk perempuan, maka ini menjadi apa itu? Aminah ya. Aminatu talibatun. Nah, ini perempuan, maka ini juga harus perempuan. Perempuan gini ya. Perempuan. Aminatu talibatun. Masih ingat Aminatu kenapa dhammahnya tanpa tanwin? Ya, karena kalau dalam bahasa nahwu itu alismul ladzil syarif, dalam bahasa durusul lughah gampangnya apa? Nama perempuan. Namanya gitu, nama perempuan. Nah, maka contoh yang keempat kita kasih contoh sekalian untuk sandingannya. Jendela. Jendela itu adalah nafizatun kan? Nah, ini harus dikasih alif lam. Hanafi zatu. Mughlaqun diikutkan jadi perempuan, mulaqatun. Nah, ini an-nafizatu dhammah tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Ya, ada alif lam. Nah, tapi sedangkan yang berikutnya ini khobarnya dhammahnya tanwin karena tanpa alif lam, tidak ada alif lamnya. Sama yang sana, al-babu mulakun. Saya ulangi sedikit, kita ulangi ya. Yang pertama yaitu laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan maka pasangannya juga perempuan. Kemudian kalau itu benda, maka yang pertama dikasih alif lam, yang kedua tanpa alif lam. Ini masih harokatnya dhammah semua. Masih awal-awal itu marfu semua, pakai dhammah. Jadi contoh yang pertama, Muhammadun talibun, Aminatu talibatun. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Nah, dari depan, monggo Pak. Hamidun tabibun. Ya, tarjim.
Hamid adalah seorang dokter. Ya. Sampingnya Fatimatu Tabibatun. ya, Fatimatu Tabibatun. Gitu ya. Jadi yang belakang ambil aja contoh pasangan yang tadi, contoh sampingnya. Tadi tolibun jadi tolibah. Kali ini tabibun jadi tabibatun. Kalau Hamid itu nama laki-laki, Hamidun, maka dia tabibun. Kalau Fatimah, Fatimah itu nama perempuan, maka dia tabibatun. Ya. Insyaallah gampang ya. Masih gampang kan? Tinggal mindah aja ke sampingnya, kasih tak marbutoh, udah gitu aja. Ini logikanya gitu. Cara gampangnya yang di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri dikasih tak marbutoh, dijadikan perempuan. Karena kalau yang di sebelah kanan itu laki-laki, laki-laki. Yang di sebelah kiri perempuan, kasih perempuan. Ya. Yang ketiga, monggo Pak. Huwa muslimun. Dia muslimatun. Ya. Huwa muslimun. Tarjim? Dia seorang muslim. Ya. Dia seorang laki-laki, seorang muslim. Dia muslimatun. Dia seorang perempuan, seorang muslim. Ya. Huwa muslimun, dia seorang laki-laki muslim. Hiya muslimatun, dia seorang wanita muslimah. Begitu. Lanjut, nomor 4 tadi sudah. Al-babu mughlaqun, pintu itu tertutup. An-nafidatu mughlaqatun, jendela itu tertutup. Artinya sama, tertutup. Sama-sama tertutup, cuman bedanya yang al-babu itu mudzakkar laki-laki, yang an-nafidah itu muannas perempuan. Yang nomor 6 belakangnya. Oh ya, nomor 5. Mindilu. Ya, wasikhun. Belum tahu. Al-yadu. Tinggal ya, wasikhatun. Al-mindilu wasikhun. Ma makna mindil? Ya, sapu tangan itu kotor. Wasikhun, kotor. Sapu tangan bentuknya mudzakkar. Sedangkan al-yadu, tangan, dihukumi muannas, maka pakainya wasikhatun. Al-yadu wasikhatun. Tangan itu kotor. Nomor 6. Enggak, Bapak. Ke geser. Asyayu. Yu itu dikasih titik aja. Asyayu. Al-asyayun. Asyayu. Al-asyayun. Harun. Ya, Harun. Sampingnya Itu panas. teh itu panas. Betul. Terus Al-qahwatun. al-qahwatu tanpa tanwin. Kopi ya. Iya, kopi. Kopi. Pasangannya apa? Harotun. Haratun. Ya. Ya, harotun. Tinggal ngasih tak marbutoh saja. Tulisannya sama persis. Tulisannya sama persis di sampingnya. Cuman dikasih tak marbutoh. Nah, gitu aja. Asyayu, asyai itu teh panas. Al-qahwatu kopi, haroh panas juga, sama-sama panas di sini. Cuman ngikutkan aja. Terus yang nomor 7, Mas. Ya. Lanjut. Ya.
Tarjim. Ya. Al masjidu ba'idun, masjid itu jauh, maka sampingnya itu bacanya al madrasatu. Jangan dibaca mudarrisatu ya. Sama tulisannya. Tulisannya sama tapi bacanya al madrasatu karena pasangannya masjid. Ini kita sedang membahas tempat, bukan bahas orang. Al madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Terus nomor 8 ke belakang apanya? Nggih, tarjim. Siswa itu sakit. Nggih, sampingnya. Tolibatu maridotun. Ya, asal. Tarjim. Siswi itu Sakit. Ya, sama. Terjemahannya sama. Cuman bentuknya ada muannas. Ya, siswa siswi. Terus lanjut 9 samping. Enggak, Pak? Nggih, tarjim. Hisan. Al-hisan kuda. Nah. Bukan. Sari'un. Sur'ah ya gitu. Apa sur'ah? Cepat. Ya, kuda itu cepat. Terus sampingnya tanpa tanwin. As-sayyaratu sari'atun. Ya, apa? Terjim. Ya, mobil itu cepat. Sari'un. Sur'ah, cepat. Terus 10 sampingnya, Mas. al-qamaru jamilu. Lun. Jamilu. Tanwin aja. Al-qamaru jamilu. Artinya? Rembulan itu cantik. Iya, indah atau cantik. As-samsu jamilatun. Jamilatun. Asy-syamsu jamilatun. Terjem matahari itu ya indah juga, bagus, cantik, silakan. Nah, ini kalau kita orang Indonesia logikanya ketoknya sing lanang matahari gitu nih. Enggak, kalau bahasa Arab itu qamar yang mudzakkar. Ya, qamar yang mudzakkar. Kalau asy-syams itu yang muannas. Jadi Al-Qur'an kan banyak itu. Wasyamsi wadhuhaha, dan demi matahari dan waktu duhanya matahari. Duha ha kan dhamir ha kembali ke asyams. Asyams. Jadi kalau syams muannas. Lanjut 11 sampai mana? Belakangnya, Mas. Al-abu jalisun. Hmm. Bapak itu duduk. Ya. Al-ummu jalisatun. Ibu itu duduk. Ya, itu duduk. Sama-sama duduk, cuman bedanya mudzakkar sama muannas. Baik. Kemudian perintah berikutnya dengan kita memperhatikan kaidah yang kita sebutkan tadi, nah, yaitu kaidahnya kalau laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan, maka perintah berikutnya adalah sahih al-jumal al-atiyata, benarkan atau koreksi benarkan kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Nomor 1, ini kaidah yang sudah berlalu juga, masih ingat atau semoga masih ingat. Perhatikan akibat. Jadi kita lihat terjemahannya dalam membuat kalimat bahasa Arab itu juga memperhatikan maknanya itu apa, terjemahannya apa? Hakibatun. Man. Oh iya, gitu ya. Hakibatun atau siapa? Sama, hakibatun. Itu apa? Hadikoh. Oh, sini Apa? Hadikoh. Saya terserah aja.
Gini, hadikoh. Iya. Hakiko. Iya. Hah? Ada yang seperti haki bukan Haki. Haki. Hakikoh. Ya. haki koton. Oh, berarti salah ketik itu. Yang betul hakibah. Kalau hadikoh itu taman kebun. Kalau hakikoh itu maknanya lain, itu jauh. Enggak nyambung nanti. Hakikoh itu hakikat. Nanti enggak nyambung itu. Jadi ganti aja. Jadi ganti hakibah. Sekarang itu. Ya, hakibah. Tapi tonnya ada tanwinnya enggak di situ? Ada. Semuanya ada tanwinnya. Nah, kita perhatikan. Ini artinya hakibah, apa artinya? Hakibah tas. Man siapa? Ada ini. Nah, ini kalimat tanya. Kira-kira susunannya gimana? Ini pengen menanyakan gimana? Yang betul. Bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesianya dulu. Ya. Boleh ya. Tas. Nah, perhatikan. Tasnya siapa? Ini. Kan gitu. Jadi kan ini kepemilikan ini. Masih ingat kepemilikan tasnya siapa? Misalkan tasnya Hamid, tasnya Abbas, tasnya ini. Tasnya siapa ini? Nah, maka kalau kita tahu ini tasnya siapa, ini susunan mudhof, ya kan? Mudhof ilaih. Susunan mudhof ilaih. Diingat yang pertama berarti hakibah. Hakibah. Nah, mudhof ilaihnya man. Nah, berarti ditanwin atau enggak? Harusnya tidak ditanwin. Hakibatu man, tasnya siapa? Nah, ini paham? Susunan mudhof ilaih sudah ingat? Sudah ingat enggak? Dulu pelajaran halaman berapa itu? Kepemilikan. Ya, pelajaran 5. Ya 27, 28 itu. Nah, 27 itu Kitabu Muhammadin, apakah bukunya Muhammad, kan gitu. Kitabu Muhammadin. Artinya bukunya Muhammad. Kemudian apa lagi? Daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Buku tulisnya Ammar. Nah, sudah ingat? Jadi susunan mudhof ilaih itu yang mudhof tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Jadi di sini hakibatun ini salah. Ini kesalahan pertama. Nah, yang betul ini hakibatu man. Nah, ini satu proses. Nah, kemudian berikutnya perhatikan kata hada. Hakibah ini kan yang pengen ditanyakan kan tasnya siapa ini menuju kembali ke siapa? Tas kan yang ditunjukkan tas. Yang ditunjuk tas. Tas itu laki-laki apa perempuan? Ya, tamar buta perempuan. Maka pakai hada betul apa salah? Salah. Maka harusnya pakai hadi. Ya. Ini yang betul. Hakibatu man hadhihi. Ya, saya ganti nih. Nah, itu nomor 1. Sudah agak mikir Pak ya. Intinya kalau kepemilikan, penyandaran itu tanwinnya hilangkan. Ya, tanwinnya hilangkan yang pertama. Hakibatu man, tasnya siapa? Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jenisnya tadi.
kata tunjuknya menunjukkan sesuatu yang jenisnya apa. Kalau jenisnya mudzakkar pakainya hadza. Kalau jenisnya muannas pakainya hadhi, tergantung yang ditunjuk. Mafhum insyaallah? Baik, lanjut nomor 2. Berikutnya tadi sampai siapa? Nggih. Al-ghurfatu maftuhun. Betul atau salah? Foto. Sahih am khata? Al-ghurfatu apa artinya? Kamar. Ya, kamar, ruangan. Perhatikan bentuknya, ghurfatu ada tak marbutah, berarti muannas, perempuan. Maftuhun. Perempuan apa laki-laki? Mudzakkar. Maftuhun Mudzakkar laki-laki. laki-laki. Ya, disesuaikan ke ghurfah. Berarti al-ghurfatu ya, maftuhatun. Ya. Al-ghurfatu maftuhatun, itu yang betul. Kamar itu terbuka atau ruangan. Ruangan itu terbuka. Nah, terus nomor 3 berikutnya. Iya, dibaca aja dulu enggak apa. Ada yang betul. Perhatikan. Kalau sayyarah at-tabib, nah, jangan terkecoh semua harus perempuan, jangan gitu. Nah, ada sayyarah, kemudian tabib. Nah, ada itu ini mobil, dokter. Ya, perhatikan. Ada ini kata tunjuk. Kata tunjuk harus menyesuaikan yang ditunjuk. Bukan yang ditunjuk menyesuaikan kata tunjuk, tapi kata tunjuk mengikuti yang ditunjuk. Yang ditunjuk sayyarah atau tabib? Yang ditunjuk sayyarahnya, mobil, dia muannas. Nah, maka ini harus menyesuaikan. Nah, ini ada salah, maka jadi harusnya ya hadhihi. Kemudian sayyarah terus lagi. Hadhi sayyarah, ini mobil dokter, kira-kira terjemahannya mobilnya dokter. Lah, kalau mobilnya perempuan muannas, dokternya apa harus perempuan? Kan enggak harus. Kan gitu. Mobilnya biarin perempuan sayyarah, kalau dokternya laki-laki ya laki-laki, jangan diubah. Nah, berarti sayyarah tuh tabibnya tetap sayyarah tuh, oh ada alif lamnya ya. Ada alif lam. Sayyarah tuh tabi, mudhaf ilaih tabibi. Ya, sayyarah tuh tabibi. Jadi mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf itu tanpa tanwin. Sedangkan mudhaf ilaih itu pasti majrur atau kasroh. Ini kaidahnya. Yang mudhaf tanpa tanwin, yang mudhaf ilaih kasroh. Sayyaratu tabibi. Nah, mudhaf ilaih tidak disyaratkan laki-laki, perempuan tidak mesti. Ya. Tapi kalau mubtada khabarnya disyaratkan.
Mahfum ya? Ini kayak pelajaran matematika, rumus-rumus gitu aja, logika namanya ya. Baik, yang keempat, belakangnya Mas. Yang betul? Ya, hadza miftahus sayyarati. Ini lawannya nomor 3 tadi. Yang ditunjuk miftah, kunci kan? Nah, ini kunci mudzakkar, miftah mudzakkar, maka pakainya hadhihi, hadza. Pakainya hadza. Hadza miftahu mudhaf, kemudian sayyarati mudhafun ilaih. Hadza miftahus sayyarati. Itu yang betul. Ini adalah kuncinya mobil. Sudah ditulis semua. Berikutnya nomor 5. Mas, samanya Mas. Mantap. Aina itu tidak memajrurkan. Maka aina sayyaratu aja. Aina sayyaratu. Iya fisyari. Ya, itu kan huwa fisyari, salah ya. Yang betul hiya. Jadi aina sayyaratu, di mana mobil? Nah, di mana mobil? Ini yang ditanyakan adalah mobil. Mobil itu muannas. Maka di situ dipakai huwa itu salah. Huwa itu dia, yang kembali ke sayyarah itu salah karena sayyarah muannas, pakainya hiya. Hiya fisyari'i. Dia di jalan. Dia ada di jalan. Dalam oh itu Baqarah. Enggak apa-apa. Sama, bacanya sama. Ainal Baqaratu. Ainal Baqaratu boleh. Di mana sapi? Hiya fisyari, sama, fisyari juga. Berarti sapi ini metu dalan. Sampun? Lanjut ya, kita selesaikan satu halaman itu. Perintah yang kelima, Iqra waktub ma'adabti awakhir kalimati. Nah, baca dan tulis bersama dengan kaidah akhir-akhir kata. Jadi memang penulis Rasulullah ingin mengajari kita sekaligus kaidah nahwu. Ya, kaidah nahwu, cara membaca harokat terakhirnya jangan dijazm, ya, jangan disukun, tapi dihidupkan semua agar kita juga tahu kaidah-kaidah untuk membaca akhir kata. Ya, awal yang pertama, siapa tadi? Adiknya mau baca enggak, Adik? Tadi tak lewati. Antum. Ya, nomor 5, Iqra waktub ma'adab di awakhir kalimat, yang nomor 1. Kelihatan enggak? Ada huruf lamnya itu. Enggak ada alifnya. Ini lam, bukan alif lam. Berarti bacanya gimana? Hadza li. Ya. Kalau li berarti li Muhammadin. Ya, terus ya, sant. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Jadi penulisannya kadang gitu, lamnya kecil itu. Lamnya kecil itu li. Li huruf jar, ya, huruf jar li yang artinya milik. Yang artinya milik atau untuk. Tapi di sini kita terjemahkan milik. Berarti terjemahnya apa, Dik, terjemahnya? Hadza li Muhammadin.
ini dan ya Hasan. Ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Hada itu kata tunjuk dekat, ini zalika itu kata tunjuk jauh, artinya itu. Ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Cara bacanya perhatikan ya. Kalau huruf jar li, huruf jar, maka setelahnya isimnya majrur. Jar majrur itu pasangan. Mudhaf mudhaf ilaih, jar majrur kan itu. Jar majrur itu juga kasrah. Li Muhammadin, Muhammadin. Li Hamidin, li Zaidin, li Abbasin, li Ustadzin dan seterusnya. Berikutnya nomor 2. Ada lagi enggak yang kecil? Ada? Ya, enggak Mas. Antum bawa. Nggih. Li sama juga li itu. Li Yasirin itu nama orang, Yasir. Itu nama orang ya, Li Yasirin. Nah, cuman perhatikan di sini katanya setelah huruf jar li majrur kasroh. Nah, ini kok masuk ke man kok ndak kasroh? Karena man itu isimnya mabni, tetap dia tidak bisa berubah. Kata tanya yang tidak bisa berubah harokatnya. Man ya selamanya man, nggak bisa berubah menjadi manu, mana, mani, ya ada. Man tetap man sukun. Berarti liman, nah, milik siapa? Liman milik siapa? Hadhihi ini. Nah, hadhihi li Yasirin. Ini miliknya Yasir. Ini miliknya Yasir. Nah, terus yang nomor 3 sama 4 sekalian Mas. Terakhir. Ya, alhamdulillahi. Alhamdu kata pertama rofa atau harokatnya dhammah. Alhamdu enggak ada huruf jar maka dhammah aja. Alhamdu. Sedangkan lillahi itu lillahi tulisannya seperti itu enggak ada alif. Enggak ada alifnya maka itu lillahi kasrah. Alhamdulillahi. Ya, artinya berarti ya segala puji bagi Allah atau milik Allah. Terus yang keempat ya, lillahil masyriku wal maghribu. Lillahinya dipindah ke depan. Lillahil masyriku wal maghribu. Nah, al masyriku wal maghribu itu tidak terkena amalannya huruf jar li. Tidak terkena karena li-nya itu nempel ke lafzul jalalah Allah saja, lillahi. Dan kemudian lafzul jalalah Allah itu pun juga tidak mudhaf, juga tidak menyandar ke al-masyriq, sehingga al-masyriq tidak terkena amalannya, maka dia kembali harokatnya dhammah. Lillahil masyriqu wal maghribu. Ya, terjemahnya kepunyaan Allah timur dan barat. Ya, lillahi kepunyaan Allah, miliknya Allah. Al-masyriqu wal maghribu, timur dan barat. Masyriq itu tempat terbit, maghrib itu tempat terbenam. Timur dan barat. Nah, itu cara baca diperhatikan lagi. Terakhir al-kalimatul jadidatu. Baik. Kita baca bareng-bareng satu persatu sama terjemahnya langsung. Al-mikwatu setrika. Ad-darajatu sepeda. Al-mil'aqatu sendok. Al-qidru panci. Ya, ada yang ketinggalan? Sudah semua ya, ini kalimat-kalimat yang sudah. Oke, lanjut. Al-baqaratu sapi. Al-baqaratu sapi. Al-fallahu petani. Al-fallahu petani. Al-anfu hidung. Al-anfu hidung. Al-famu mulut. Al-famu mulut. Al-udhunu telinga. Al-udhunu telinga. Al-yadu tangan. Al-yadu tangan.
Ar-rijlu kaki. Ar-rijlu kaki. Asyayu teh. Asyayu teh. Ya. Ar-rijlu itu ya berarti kan itu sudah ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya bisa dibaca dua, bisa rijl, bisa rajul. Kemudian al-ummu ibu. Al-ummu ibu. As-salajatu kulkas. As-salajatu kulkas. Al-qahwatu kopi. Al-qahwatu kopi. Sari'un cepat. Sari'un cepat. An-nafidatu jendela. An-nafidatu jendela. Jiddan sangat. Jiddan sangat. Ya, sangat atau banget ini. Jiddan. Sari'un jiddan berarti cepat banget. Ya, sangat cepat gitu. Ya, sampun. Dadaikum soal, ada pertanyaan? Ya. Hal sama A. Hampir sama itu, Mas. Hampir boleh digunakan dua-duanya. Dan di sini juga tidak mesti juga, tidak ada kaidah khusus kapan menggunakan hal, kapan menggunakan A. Ya, atau kalau A itu biasanya sama sih sebenarnya, hal sama A itu butuh jawaban apa? Naam atau la. Ya, jawabannya naam atau la. Itu pertanyaan dengan menggunakan A atau hal. Hampir sama itu. Setahu saya tidak ada perbedaan atau tidak ada kaidah tertentu kapan menggunakan A, kapan menggunakan hal. Wallahu alam. Nanti kalau misalkan ada ketentuan, insyaallah kita sampaikan lagi. Ya, gitu apa? Atau apakah ya? Apakah? Kalau dalam bahasa Indonesia apakah? Jadi jawabannya iya atau tidak. Nah, ahadza kitabun, apakah ini buku? Nah, jawabannya kan ya atau tidak. Sama hal hadza kitabun, nah, apakah ini kitab? Ada lagi pertanyaan? Oke, kita coba ya. Apa nanti aja ditulis di grup ya. Gimana, Pak? Isim-isim yang makrifat gitu. Oh, itu nanti itu di pelajaran nahwu ada ya. Pelan-pelan aja, ini ikutin aja lah. Nah, pakai ini aja enggak apa-apa. Karena durusul lughah itu memang kaidahnya pembiasaan aja. Pembiasaan. Ya memang kita sampaikan kaidah-kaidah gini ya untuk tambahan wawasan aja. Kalau untuk yang kebingungan dengan kaidah hafalan. Cuman kalau usia kita yang sudah seperti ini kadang hafalan juga keberatan. Antara hafalan dan pemahaman itu memang harus seimbang. Harus seimbang. Kalau dari anak-anak itu hafalan dulu. Bagus kalau anak-anak hafalan dulu. Kalau sudah dewasa kita untuk menekan hafalan susah, berat karena kita sudah banyak pikiran. Banyak beban kehidupan. Ya, jadi kita menggunakan pemahaman. Makanya kita sampaikan kaidah-kaidah itu untuk bisa dipahami. Ya, cuman kaidah pun harusnya itu dihafalkan itu. Oh, kaidahnya gini ya nih. Tapi dengan pemahaman insyaallah akan memudahkan hafalan insyaallah. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua. Cukup dia sampai sini. Naktabi bihadzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.